Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Saudara sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita bermohon kepada Allah agar salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kedua kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini perkenan Abi menyampaikan beberapa pesan untuk guru-guru sekalian, Abi, Umi, Mister dan Miss, berkenaan dengan akan berakhirnya tahun pelajaran 2019 tahun 2020. Sebenarnya sambutan ini ingin Abi sampaikan pada kesempatan rapat yang lalu, namun qadarullah ada trouble, ada kesulitan dengan jaringan internet, sehingga Abi waktu itu tidak dapat menyampaikan sambutan. Baiklah, yang pertama Abi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara semua, kepada pihak manajemen, staf manajemen, Dewan Guru, Abi, Umi, Mister dan Miss, staf administrasi, bagian rumah tangga, bagian keuangan, bagian kebersihan, kantin, dan semua bagian keamanan. Semua tentu telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga kita dapat melalui tahun pelajaran 2019-2020 dengan baik. Walaupun di sana-sini tentu terdapat banyak kekurangan, kekeliruan, kehilapan, dan insyaallah itu akan kita jadikan ibroh, kita akan jadikan pembelajaran untuk di waktu yang akan datang. Saudara sekalian, ada beberapa pesan yang ingin Nabi sampaikan kepada guru dan mohon juga disampaikan kepada orang tua pada saat pembagian rapor besok. Yang pertama, tentu kita tidak pernah lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tentunya kepada orang tua, wali yang telah mempercayakan, mengamanahkan pembelajaran anak-anaknya di sekolah kita. Kita menjadi mitra mereka dalam rangka memberikan pendidikan, pengetahuan, pengalaman kepada anak-anak mereka. Yang pertama tentu kita bersyukur, berterima kasih dan penghargaan. Kemudian yang kedua, kita sampaikan permohonan maaf karena tahun ini proses pembelajaran KBM di sekolah tidak maksimal dikarenakan adanya musibah, yaitu pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Namun demikian, sekolah, pihak manajemen dan yayasan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan KBM sebaik-baiknya, sehingga hasil yang kita harapkan dapat diraih dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang pertama. Kemudian disampaikan sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya kepada orang tua bagaimana kondisi anak. Jadi tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu dibuatkan skenario seperti anaknya ini pintar padahal anaknya mungkin ada kekurangan. Kita terbuka, sampaikan apa yang menjadi kelebihan anak, apa yang menjadi kekurangan anak. Tapi harus disampaikan bahwa manusia itu dinamis, manusia itu bervariasi, bermacam-macam. Jadi andaikan dia lemah di bahasa Inggris, mungkin dia jago di matematik. Mungkin dia tidak baik di bahasa Inggris, di matematika, tapi dia ahli di seni mungkin, atau baik di olahraga. Jadi anak itu tumbuh, berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dan bakat itu yang akan harus kita pupuk seharusnya, harus kita dukung, harus kita support. Jadi jangan diberikan penilaian yang negatif terhadap hasil-hasil pembelajaran yang kurang baik. Ya, dengan bahasa yang santun, Ananda mungkin
kurang berbakat di matematika, tapi lihatlah nilai agamanya bagus sekali. Karena memang manusia itu diciptakan berbeda-beda. Jadi pilih bahasa, pilih kata yang menyenangkan hati orang tua, tapi jelas paham kondisi anak. Nah, ini kira-kira gambaran sehingga terjalin komunikasi dengan orang tua, sehingga mereka semakin yakin, semakin mempercayakan proses pembelajaran kepada anak-anak mereka di sekolah kita. Kemudian tentunya jangan lupa menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, ya, kekeliruan, mungkin kehilapan, baik secara pribadi dari guru-guru maupun dari manajemen, dari yayasan mungkin ada kekurangan. Tolong disampaikan maaf, karena penting sekali komunikasi itu saling membuka dan terbuka, sehingga nanti apa yang ada dalam hati mereka, mungkin ide-ide yang bagus, mungkin hal-hal yang positif yang bisa kita terima dari mereka. Nah, kemudian yang kedua, perlu disampaikan hal-hal yang berkenaan dengan yang akan datang, ataupun juga masih bagian daripada yang lalu. Beberapa orang tua mengajukan surat, ya, keberatan atau minta dikurangi biaya pendidikan, khususnya SPP. Nah, kita sudah memutuskan di semester yang lalu seperti disampaikan bahwa kita secara resmi tidak ada pengurangan SPP itu. Namun demikian, kepada orang tua yang mungkin kesulitan, mungkin yang mengalami dampak negatif dari pandemi ini, kita masih persilahkan ajukan surat secara pribadi, dan kita menerima beberapa surat itu, dan insya Allah ada follow up-nya. Jadi itu untuk pembayaran SPP bulan April, Mei, dan Juni. Mungkin bagian keuangan atau bagian administrasi, manajemen sudah menjelaskan. Namun dari yayasan perlu menegaskan kembali hak masalah ini. Kemudian yang kedua, untuk semester atau tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru 2020-2021 ini, yayasan sudah mengambil beberapa kebijakan, ya, mengenai keuangan ini. Yang pertama, SPP kita kurangi sebesar 200.000. Jadi yang membayarnya 1 juta menjadi 800, yang 1.200.000 menjadi 1 juta selama proses pembelajaran ini dilaksanakan di rumah. Ya, selama KBM itu di rumah bagi anak-anak, maka SPP-nya dikurangi 200.000. Apakah bulan Juli yang pasti, ya Agustus, nah kita tidak tahu bulan selanjutnya. Kalau ini masih berlanjut sampai Desember, ya seterusnya akan ada pengurangan. Tapi kalau sudah mulai masuk sekolah, apakah itu penuh atakan itu bergantian, maka SPP akan dikembalikan ke normal. Nah, yang kedua, untuk uang daftar ulang, kita ambil kebijaksanaan. Untuk ini kita bagi dua, itu kan 6 juta rupiah, kita bagi dua, yaitu 3 juta. Jadi bayarnya tidak sekaligus, tapi per semester saja. Untuk semester ini sudah diputuskan dikurangi 500.000 rupiah. Jadi yang tadinya seharusnya 3 juta, orang tua wali hanya membayar 2.500.000. Dan itu insya Allah kita minta dibayarkan pada bulan Juli, karena KBM akan segera dimulai. Nah, sedangkan untuk selanjutnya, kita melihat kalau sudah penuh masuk sekolah, ada proses pembelajaran, kegiatan outing dan sebagainya, maka mereka mendaftar ulang dan biaya penuh 3 juta lagi. Tapi kalau masih kondisi seperti ini, kita akan tetap kurangkan lagi. Nah, ini tolong dipahamkan kepada mereka mengenai pembayaran atau mengenai pembiayaan pendidikan anak-anak. Yang kedua, masalah keuangan ini juga, kita tetap memberikan tenggang waktu bagi mereka yang belum mampu, belum ada, tidak ada pemaksaan. Tetapi dari administrasi tentu ada peringatan bahwa tanggal sekian harus sudah dibayar, tanggal sekian harus sudah membayar, dan seterusnya. Tetapi yayasan kebijakannya adalah memberikan keringanan. Ya, bahkan sampai kapanpun mereka belum mampu, ya kita tidak akan memberhentikan. Jadi prinsip kita tidak akan pernah memberhentikan siswa karena belum bayar atau karena tidak bayar. Yang kedua, tidak mengizinkan anak mengikuti ujian dan seterusnya karena masalah pembayaran ini. Karena ini pembayaran itu nomor 2, proses pembelajaran itu yang paling utama. Dan kemarin memang terbukti ada beberapa siswa kita yang ternyata belum bayar itu dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga tunggakannya ada yang sampai 42 juta, ada yang 43 juta. Ya, kalau memang masih rezeki kita, mereka akan bayar. Kalau bukan rezeki kita, ya mereka mungkin tidak bayar.
Nah, ini yang masalah keuangan. Nah, kemudian yang terakhir yang penting sekali ini adalah bagaimana proses pembelajaran ke depan, yaitu belajar dari rumah ini. Kita akan merubah model pembelajarannya. Tolong diperhatikan oleh guru-guru, dan nanti akan ada training masalah ini. Kita merencanakan proses pembelajaran kita online, tetapi dengan cara guru datang ke sekolah. Jadi kita membuat seperti virtual classroom. Jadi guru dia mengajar selayaknya ada murid di dalam kelas, tapi ini muridnya ada di rumah. Jadi homeroom, dia harus standby di sekolah, di kelasnya selama jam pelajaran berlangsung. Sedangkan guru mata pelajaran itu hanya datang atau mengisi ketika dia ada jam mengajar. Jadi nanti kita akan lengkapi kelas itu dengan kamera atau webcam yang reliable, yang memadai, yang layak, sehingga nanti video yang dihasilkan, suara yang dihasilkan itu bagus, sehingga anak-anak di rumah bisa melihat, bisa mendengar dengan jelas, layaknya dia berada dalam kelas. Nah, jadi belajar online bukan hanya beri tugas, ya tidak pas itu. Jadi harus tetap ada transfer ilmu, transfer pengetahuan, proses pemberian materi, harus ada diskusi, ada tanya jawab, ada feedback, ada umpan balik, dan seterusnya. Jadi demikian, walaupun nanti tentunya jam belajarnya akan dikurangi, namun proses belajarnya layaknya mereka ada di sekolah. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Memang dalam hal ini sekolah, yayasan harus menyediakan peralatan baru. Ya, kita akan memasang atau menyiapkan webcam yang baik, ya. Tapi sudah lihat itu ada yang bagus, gambarnya, suaranya, sehingga guru mengajar dari kelas itu bisa nanti streaming, tetapi juga bisa direkam, ya, melalui YouTube atau melalui aplikasi lain, sehingga anak-anak mudah untuk mengulang. Ya, jadi ini yang mungkin akan perubahan di sebenarnya akan datang. Ya, ini tentu bagi guru harus ke sekolah, ya. Insya Allah posisi kondisi di Bandar Lampung bukan zona merah yang tidak ada penutupan gitu ya, sehingga bebas kita ke sekolah, cuman tidak ada berkumpul, tetap melaksanakan protokol COVID-19. Ini tolong dipahami, disiapkan materi, ya, sehingga dia mudah dipahami, lugas, waktu yang singkat karena mungkin hanya 2 pelajaran per hari, sehingga harus dibuat sebaik mungkin. Kita akan mengadakan in-house training insya Allah di bulan Juli, di awal Juli sebelum kita masuk sekolah, dan mudah-mudahan proses pembelajaran seperti ini jauh lebih efektif, ya. Jadi anak-anak juga diberitahu nanti orang tuanya bahwa mereka harus layaknya pergi ke sekolah. Mereka bangun pagi, mandi, sarapan, berseragam, sholat duha di rumah. Sholat duhanya harus direkam, dilihat, ya. Kemudian yang kedua, mereka kalau ada tahsin, ada setoran hafalan dan sebagainya, mereka layaknya di sekolah. Dan juga menggunakan seragam. Nah, ini yang perlu dipahami dan disampaikan ke orang tua. Nah, khusus bagi anak-anak yang ada kesulitan dengan jaringan internet, kami menyarankan, yayasan dan manajemen insya Allah menyarankan anak-anak tinggal di asrama. Ya, 2 asrama sudah kita siapkan. Baik yang memang mau tinggal di asrama, atau yang ada kesulitan jaringan internet, mereka bisa tinggal di asrama, tentu dengan peraturan asrama, ya. Ada kewajiban membayar untuk makan, untuk laundry, untuk pengasuhan dan sebagainya. Insya Allah aman, sehat di asrama, karena anak-anak juga kita batasi, tidak boleh keluar sebebasnya. Ya, kemudian petugas asrama juga mengontrol proses pembelajaran dan sebagainya, karena asrama semua kita berikan jaringan internet yang cukup baik, ya. Insya Allah tahun depan ini, tahun pelajaran baru ini, kita akan menambah 100 sampai 110 megabyte, ya, per second, dan juga mungkin yang up to 100 tetap kita jalankan, sehingga internet itu tidak jadi kendala. Ya, kita sebagai sekolah yang berbasis IT tentu harus unggul dalam hal ini. Ya, jadi kita terbiasa, anak-anak terbiasa, dan insya Allah hasilnya jauh lebih baik. Nah, ini barangkali beberapa pesan yang ingin Abi sampaikan. Sekali lagi Abi mengucapkan terima kasih banyak atas segala peran, ya, yang sudah dijalankan, tugas tanggung jawab oleh guru dan semua pihak. Namun di akhir ini Abi juga memohon maaf karena kita tahun ini banyak sekali perencanaan, hal-hal yang kita ingin lakukan tidak dapat kita lakukan, ya.
biasanya akhir tahun kita memberikan reward, memberikan hadiah, penghargaan. Nah, tahun ini qadarullah kita tidak memberikan apa-apa, ya. Mari kita syukuri apa yang ada. Kalau kita banyak mendengar, membaca bahwa COVID-19 berdampak negatif kepada banyak orang, ya insya Allah untuk Rehan justru berdampak positif, ya. Jadi tidak banyak keluar rumah gitu, tapi secara maisha, secara hak dan tanggung jawab kita malah lebihkan, ya. Bahkan dibantu dengan untuk kuota atau pulsa untuk proses pembelajaran, sehingga ini justru berdampak positif, lebih dekat dengan keluarga, lebih banyak waktu ibadah, belajar dan seterusnya. Kemudian tugas-tugas mungkin tidak seberat ketika harus pergi ke sekolah setiap hari. Namun di tahun pelajaran yang akan datang kita harus sedikit berubah, mungkin jam kerja tidak sepenuh normalnya, tapi tetap kita harus ke sekolah. Kemudian walaupun kita tidak memberikan reward, penghargaan dan seterusnya, namun untuk studi lanjut yayasan tetap memberikan kesempatan, ya, melalui manajemen untuk memilih guru-guru yang siap untuk melanjutkan studi ke S2, baik ke Unila maupun ke UIN, ya. Mungkin 5 atau 6 orang, ya. Silakan diajukan. Saya lihat ada juga yang online, mungkin lebih ringan proses pembelajarannya. Jadi kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui peningkatan mutu guru tetap kita lakukan. Nah, ini barangkali beberapa hal yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi Abi ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya, perannya, masukannya. Jangan segan-segan untuk berkomunikasi, ada masukan apa disampaikan ke manajemen atau ke langsung ke Abi, ke yayasan. Karena kita punya moto satu, bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Prinsip mendayung di air deras harus kita harus laksanakan terus, ya. Kita harus berimprovisasi, harus meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu, berinovasi. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Nah, ini salah satu inovasi adalah virtual class yang kita laksanakan pada tahun pembelajaran yang akan datang. Demikian, saya berikan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon disimak dengan baik apa yang disampaikan kepada staf manajemen. Barangkali bisa mendiskusikan kembali baik di manajemen maupun dengan guru-guru nantinya. Dan mungkin nanti ada juga video singkat yang ingin Abi titipkan ke orang tua. Sampaikan, ini salam dari yayasan. Saya lagi akan buat videonya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.